Silakan masuk. Silakan Mbak. Ya, Mas. Silakan duduk terlebih dahulu. Dari mana Mbaknya tadi? Dari kampus Mas. Oh, dari kampus. Iya. Kuliah atau organisasi? Kuliah sih tadi kebetulan. Oh, kuliah. Kuliahnya pagi. Oh, pagi. Oh, jam 7 ya. Jadi berangkat kuliah macet gak Mbak? Macet sih Mas, apalagi di Smart Kit itu. Tapi sebelum Smart Kit macet banget sih di area kos saya itu. Soalnya kan kos saya di Sigura-gura itu, jadi macet. Apalagi tadi saya kelasnya jam 7, jadi harus berangkatnya pagi kan. Iya. Itu balapan sama orang yang kerja gitu. Jadi cepet-cepetan ya Mbak ya. Oke, baik. Tadi di Smart Kit macet nggak Mbak? Macet juga. Macet juga Mbak. Jadi kayak udah kejar-kejaran, sudah macet di Smart Kit juga Mas. Jadi ya namanya juga ya. Juga kuliah ya. Iya, udah kuliah juga. Oke, baik. Tadi di kelas terlambat atau enggak? Tadi di kelas enggak sih, soalnya kan dosenku kan ngasih kayak waktu gitu 15 menit, jadi aku datang jam 7.10 itu, jadi nggak termasuk telat, kecuali kalau datangnya jam 7.15 itu baru aku telat, soalnya tadi MKU, jadi kan kelas besar ya, jadi ya dimaklumi lah sama dosennya, apalagi pagi-pagi kan. Jadi belum termasuk telat ya Mbaknya ya? Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya kita belum pernah bertemu ya Mbak ya? Iya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu, dimulai dari Bapak. Kenalkan, nama Bapak Fatana Formal. Mbaknya bisa panggil saya Pak Fatan aja. Kalau Mbaknya? Aku Fatima Mahdi, mungkin panggilnya Fatima aja. Oke, Mbak Fatima ya. Oke, baik Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima. Untuk ruangannya apakah terlalu dingin atau sudah pas? Udah sih, udah pas ya? Iya. Pas, sudah nyaman ya Iya, Fatima ya? Oke, baik Mbak Fatima. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling hari ini, pasti ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan terkait asas ataupun prinsip-prinsip yang kita lakukan pada konseling hari ini. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Fatima silakan menyampaikan secara terbuka tentang permasalahan Mbak Fatima tanpa ragu, tanpa bimbang gitu ya Mbak Fatima, agar saya dan juga Mbak Fatima menemukan akar dari permasalahan Mbak Fatima seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, jadi Mbak Fatima datang ke sini konseling dengan Bapak, tidak ada dorongan, tidak ada paksaan dari orang lain dan gitu Mbak Fatima. Jadi dari sukarela Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Iya, ini saya secara sukarela sekali datang ke sini. Oke, baik. Oke, baik Mbak Fatima. Kemudian ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi semua apa yang disampaikan Mbak Fatima, permasalahan Mbak Fatima yang diceritakan pada sesi konseling hari ini, Bapak akan menjaga seluruh kerahasiaannya dan semua apa yang disampaikan hanya ada di forum ini. Begitu Mbak Fatima. Apakah dapat dipahami Mbak Fatima? Boleh. Bisa. Oke, baik Mbak Fatima. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah sih Pak, tapi ini benar ya Pak, nanti rahasia gitu, maksudnya aku cerita apapun bebas, terus gak bakalan dibocorin kan? Benar Mbak Fatima, jadi Mbak Fatima silakan menyampaikan semua permasalahan Mbak Fatima. Bapak janji Bapak akan selalu menjunjung kerahasiaan yang ada di forum sesi konseling hari ini, begitu Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima. Kemudian hari ini kita melakukan konseling individu Mbak Fatima, jadi hanya ada Bapak sebagai konselor dan Mbak Fatima sebagai konseling pada hari ini. Oke, pada dipahami Mbak Fatima? Bisa. Nah, kemudian juga pada sesi konseling hari ini Bapak batasi hanya selama 45 menit begitu Mbak Fatima. Apakah cukup atau kurang Mbak Fatima? Cukup sih Mas kayaknya Pak, cukup 40 menit udah lumayan. Oke, cukup begitu ya Mbak Fatima. Dan mungkin dirasa kurang cukup dan belum selesai dengan permasalahan Mbak Fatima pada sesi konseling hari ini, nantinya Mbak Fatima bisa datang lagi di jam, di waktu, dan di tempat yang sama pada hari ini begitu Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima. Sebelum kita lanjut, Bapak meminta izin kepada Mbak Fatima untuk mencatat beberapa hal penting pada sesi konseling hari ini begitu Mbak Fatima. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya Mbak Fatima? Oke, baik Mbak Fatima. Nah, Mbak Fatima pastinya datang ke sini bukan tidak ada apa-apa begitu Mbak Fatima ya. Pasti ada permasalahan yang ada di
Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima, mungkin bisa dijelaskan Mbak Fatima, sedikit dijelaskan permasalahan apa yang dialami Mbak Fatima seperti itu. Perasaan saya sih Pak sebetulnya adalah saya merasa kayak saya selalu haus pujian, saya selalu haus pujian dari teman-teman, dari semua orang. Saya tuh selalu merasa saya butuh akan validasi itu gitu. Saya butuh banget sama validasi mereka bahwasanya saya itu hebat, saya itu keren, karena saya itu sudah melakukan banyak hal yang menurut saya itu nggak semua orang bisa melakukannya. Nah tapi ternyata saya tuh melakukan itu cuma untuk mendapatkan validasi dari orang-orang sekitar saya aja. Jadi kayak capek Pak, saya tuh jadinya kayak saya udah melakukan banyak hal tapi ternyata dari lingkungan saya itu saya kurang mendapatkan validasi itu. Oke, baik. Jadi permasalahan yang dialami Mbak Fatima hari ini adalah Mbak Fatima ini merasa kurang adanya validasi, kurang adanya apresiasi seperti ya Mbak Fatima, dari lingkungan Mbak Fatima. Ketika Mbak Fatima sudah mencapai sesuatu, namun lingkungan Mbak Fatima cenderung tidak memberikan apresiasi begitu Mbak Fatima ya, sehingga Mbak Fatima merasa rendah diri begitu Mbak Fatima. Iya Pak, jadi saya merasa kayak rendah diri saya tuh jadi kayak apa, emang aku ini nggak ada ya di mata mereka, atau kayak ya ngerasa gak dihargai aja sih Pak sama pencapaian saya selama ini, karena saya udah melakukan banyak hal, kayak misal saya udah tanya-tanya di kelas biar kelihatan aktif gitu, tapi ternyata dari respon teman-teman saya atau dari sekitar saya itu biasa aja, dan bahkan menganggap bahwasanya saya merasa saya itu tidak ada di kehidupan mereka gitu. Jadi meskipun saya mau ngapain pun itu mereka tetap aja responnya sama, nggak ada nothing spesial gitu Pak. Jadi saya merasa kayak tidak dihargai sih, jadinya kayak merasa sia-sia aja apa yang saya lakukan selama ini tuh. Jadi kayak terus buat apa aku melakukan banyak hal yang hebat-hebat gitu tapi gak ada yang memuji aku, gak ada yang memvalidasi aku gitu Pak. Oke, baik, saya paham. Nah, dari apa yang disampaikan Mbak Fatima tadi, ketika Mbak Fatima sudah mencapai sesuatu yang harusnya Mbak Fatima mendapatkan apresiasi dan juga validasi, namun nyatanya lingkungan Mbak Fatima tidak menyadari bahwasanya Mbak Fatima ada di lingkungan itu ya. Mbak Fatima juga merasa tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Iya Pak, betul. Jadi ya kenapa saya jadinya merasa nggak ada di dunia ini gitu. Oke, baik, saya paham Mbak Fatima. Dengan perasaan Mbak Fatima pasti perasaan kesal, mungkin yang marah terkait adanya kurang validasi dari lingkungan Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima harus validasi terus ya. Mbak Fatima harus terus mendapat pencapaian sehingga Mbak Fatima bisa mendapatkan apresiasi seperti itu. Iya, jadi saya tuh jadinya kayak selalu ingin lebih gitu Pak. Jadi kan saya misal nih udah melakukan satu hal yang menurut saya tuh hebat dan nggak semua orang tuh bisa kayak saya ingin pujian itu tuh ada, tapi ternyata nggak dipuji dan nggak divalidasi. Akhirnya saya mikir apa kurang ya, atau aku harus melakukan hal yang lebih ya biar orang sekitarku tuh notice kalau aku tuh hebat, kalau aku tuh keren juga, kalau aku tuh bisa seperti itu Pak. Tapi rasa itu bikin saya jadinya kayak capek gitu Pak. Saya jadinya kayak Oke, baik, baik, saya paham. Jadi hal ini sudah terjadi berulang kali begitu Mbak Fatima, sehingga membuat diri Mbak Fatima merasa capek untuk mengulangi hal-hal yang sama dari sebelum-sebelumnya begitu Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima, apakah ada yang bisa saya lagi? Kayaknya sebenarnya sama aja Pak, tapi saya nggak tahu kenapa kayak selalu harus aku validasi gitu Pak, dan saya jadinya kayak capek gitu kan, capek terus merasa nggak dihargai juga, merasa kayak saya tuh ada di forum itu tapi kayak seakan-akan saya tuh nggak dianggap gitu di forum itu, kayak misalnya di kelas atau saya sudah aktif tapi ternyata kayak ya udah setelah saya nanya itu tuh kayak angin lalu aja, tidak ada yang kayak ngomong ke saya kayak wah keren ya tadi kamu kayaknya berbobot gitu kayak ada Pak, jadi saya sedih sih. Oke, baik Mbak Fatima, saya paham dengan perasaan Mbak Fatima hari ini. Pasti rasa tidak ada itu yang menyakitkan ya bagi Mbak Fatima seperti itu. Oke Mbak Fatima, sebelum kita lanjut ke sesi konseling selanjutnya, Bapak
di sini ada teknik namanya teknik asosiasi bebas. Nah, tujuannya adalah untuk Bapak mengeksplorasi dan mendalami permasalahan, perasaan yang ada di dalam diri Mbak Fatima, sehingga Bapak dapat menemukan konflik dan juga sumber masalah dari permasalahan Mbak Fatima itu rendah diri begitu Mbak Fatima. Dan juga tujuannya juga nanti akan Bapak memberikan interpretasi lebih lanjut nantinya, sehingga Bapak juga bisa menemukan bagaimana caranya Mbak Fatima bisa menangani hal itu, dan juga Mbak Fatima bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Nah, untuk instruksinya mungkin bisa langsung dilakukan saja Mbak Fatima. Kita biarkan mengalir pada sesi konseling hari ini begitu Mbak Fatima. Mungkin Mbak Fatima bisa tiduran terlebih dulu Mbak Fatima. Di sini Mas, di sini Pak. Oke, Mbak Fatima. Silakan buat nyaman terlebih dahulu. Buat nyaman. Oke, sudah relax. Sebentar Pak. Oke, baik. Saya agak gugup. Tidak apa-apa Mbak Fatima, seperti apa yang saya sampaikan tadi, Mbak Fatima boleh menyampaikan semua permasalahan Mbak Fatima, dan Bapak jamin Bapak akan selalu menjunjung tinggi asas kerahasiaan seperti Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima, apakah sudah cukup? Apa butuh waktu lagi? Butuh 1 menit aja Pak. Oke, baik Mbak. Silakan. Maaf ya Pak. Tidak apa-apa Mbak Fatima, dibuat yang masuk dulu ya. Sudah Pak. Sudah, baik Mbak Fatima sudah nyaman ya. Silakan bisa dipejamkan matanya terlebih dahulu. Ini saya merem. Ya Mbak Fatima, silakan dipejamkan matanya, dibuat rileks, dibuat tenang. Setelah ini silakan Mbak Fatima bisa menyampaikan semua perasaan Mbak Fatima, pikiran Mbak Fatima, hal-hal yang kurang mengenakan dari diri Mbak Fatima, semuanya diungkapkan ya Mbak Fatima, meskipun itu memalukan, tidak masuk akal, tidak perlu disampaikan. Seperti itu Mbak Fatima, semua disampaikan pada sesi konseling hari ini Mbak Fatima, tanpa filter ya Mbak Fatima. Baik Mbak Fatima, silakan ditenangkan dulu Mbak Fatima. Oke, baik, jika sudah tenang, silakan Mbak Fatima bisa mendalami terkait permasalahan Mbak Fatima dan bisa langsung menyampaikan perasaan Mbak Fatima. Saya capek Pak. Saya capek selalu harus pujian. Saya capek. Saya capek dengan apa yang selalu saya lakukan, tapi tidak ada feedback dari orang-orang Pak. Saya merasa saya nggak dihargai. Saya jadinya merasa tidak dianggap keberadaannya dari situ Pak. Saya selama ini udah melakukan banyak hal. Saya sudah melakukan banyak hal yang hebat yang menurut saya semua orang itu nggak bisa Pak melakukan kayak saya. Tapi nggak ada pujian yang datang kepada saya. Mungkin mereka memuji, tapi itu hanya, saya menganggap mereka itu hanya sebagai gimmick aja Pak. Saya iri Pak, saya juga pengen dihargai kayak gitu Pak. Saya juga pengen divalidasi, saya juga pengen dipuji Pak. Saya iri sama orang-orang Pak. Saya iri kepada orang-orang yang iri sama pasangannya Pak. Saya iri Pak. Saya juga pengen dihargai, saya juga pengen divalidasi Pak. Saya capek sama ini melakukan hal-hal yang sepertinya itu udah sangat hebat, tapi kenapa orang-orang sekitar saya tidak pernah memvalidasi kalau saya itu hebat. Saya sudah melakukan banyak hal untuk mereka. Saya iri, saya juga pengen dipuji seperti itu Pak. Saya juga pengen dianggap ada keberadaannya. Oke, baik Mbak Fatima, ditahan dulu. Ditahan dulu Mbak Fatima. Mungkin ada sampai lagi Mbak Fatima. Saya sedih Pak. Saya sedih. Kenapa sih saya tuh harus melakukan suatu hal dulu baru mendapatkan pujian? Tapi pujiannya pun tidak sesuai ekspektasi saya. Kenapa saya harus melakukan hal-hal yang besar terlebih dahulu baru dianggap? Gitu Pak, saya sedih, saya capek, saya juga iri Pak. Saya kecewa sama orang-orang sekitar saya. Kenapa saya tidak pernah dipuji seperti itu? Oke, baik, saya paham dengan perasaan Mbak Fatima. Silakan ditenangkan dulu Mbak Fatima. Buat relax, tenangkan dulu saja.
ke sesi coaching selanjutnya. Mbak Fatima, apakah perlu waktu sebentar atau kita lanjut? Lanjut aja Pak. Lanjut ya Mbak Fatima? Iya. Oke, baik Mbak Fatima, silakan Mbak Fatima bisa membuka mata terlebih dahulu. Kita akan ditenangkan dulu, diatur napasan dulu. Oke, baik, sudah nyaman. Oke, Mbak Fatima. Selanjutnya saya Bapak akan menanyakan beberapa hal kepada Mbak Fatima ya, Mbak Fatima. Tadi Mbak Fatima menyebutkan kata capek. Capek seperti apa Mbak Fatima? Rasa capek seperti apa? Apa capek ini ditujukan kepada seseorang ya Mbak Fatima seperti itu? Saya capeknya itu kayak saya lebih capek ke batin, mental saya capek, fisik saya juga capek Pak. Karena kenapa mental saya capek? Soalnya saya nggak mendapatkan validasi itu. Fisik saya capek karena saya melakukan banyak hal tapi tidak dihargai, dan saya tuh melakukan hal itu tuh udah jadi dulu lama banget, karena saya pikir dengan saya melakukan hal yang lebih lagi itu tuh saya bakal mendapatkan apa yang harusnya saya dapatkan gitu Pak, tapi ternyata enggak, dan itu membuat saya tuh capek, membuat saya tuh kecewa Pak. Terus kalau untuk capeknya kayaknya nggak ditujukan ke siapa-siapa sih Pak. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Fatima capek ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa ya Mbak Fatima. Juga Mbak Fatima menyampaikan kecewa. Kecewanya juga tidak pada siapa-siapa seperti Mbak Fatima. Namun Iya. Oke, baik Mbak Fatima. Namun yang Bapak rasa capek ini, rasa kecewa ini sehingga menimbulkan rasa capek batin, capek fisik, capek mental Mbak Fatima ini ditujukan kepada seseorang Mbak Fatima. Seperti itu ya. Jadi Mbak Fatima tidak apa-apa menyampaikan semua hal yang kurang menyenangkan dari diri Mbak Fatima, karena Bapak perlu datanya itu. Nah, dari data itu Bapak akan melakukan interpretasi lebih lanjut nantinya, sehingga Bapak dan juga Mbak Fatima bisa menemukan hal-hal atau sumber-sumber permasalahan yang dialami oleh Mbak Fatima. Dan nantinya saya akan menanyakan ketika Mbak Fatima berkenan untuk menjawabnya seperti itu Mbak Fatima. Apakah Mbak Fatima bisa berkenan untuk melanjutkan ceritanya dan menjawab pertanyaan saya nantinya? Oke, berkenan ya Mbak Fatima? Oke, baik Mbak Fatima. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak Fatima, rasa capek, rasa kecewa itu ditujukan kepada siapa Mbak Fatima? Kalau boleh tahu. Mungkin rasa capek sama kecewa itu saya lebih mengarah ke orang tua saya Pak, karena saya kecewa gitu sama mereka. Harusnya kan mereka tuh orang yang paling dekat dengan saya, orang yang paling mengenal saya, orang pertama yang pasti tahu tentang perkembangan saya bagaimana. Jadi saya tuh selalu memberitahu kepada orang tua saya itu bahwasanya kayak ayah ibu, adik udah dapet ini loh gitu, tapi dari mereka sendiri itu tidak ada apresiasi, tidak ada ujian yang saya dapatkan. Mungkin pernah menguji tapi cuma oh iya dek, ya udah seperti itu aja Pak. Jadi saya kecewa dengan respon mereka seperti itu. Saya capek dengan respon mereka yang terus-menerus seperti itu Pak. Saya juga butuh akan validasi itu. Saya juga butuh motivasi itu dan pujian itu tuh untuk membangkitkan saya gitu dari keterpurukan saya, dari usaha yang saya selama ini saya lakukan. Jadi saya merasa mereka itu tidak menganggap saya ada Pak. Saya kecewa, saya capek, saya iri juga. Saya juga iri Pak dengan perlakuan mereka itu Pak. Saya kecewanya ke orang tua sih Pak, ke keluarga saya, karena harusnya mereka orang yang pertama yang memuji saya, karena orang tua saya tidak memuji saya. Akhirnya saya mencari validasi itu ke orang-orang, namun ternyata orang-orang pun sama halnya dengan orang tua saya Pak, membuat saya kecewa, membuat saya capek, dan itu membuat batin saya itu makin gitu Pak, makin capek saya itu. Jadi itu Pak, orang tua mungkin Pak. Oke, baik Mbak Fatima, saya paham. Jadi rasa capek itu, rasa kecewa itu sehingga menimbulkan rasa capek berlebihan dari diri Mbak Fatima itu ditujukan kepada orang tua Mbak Fatima ya, seperti itu ya Mbak Fatima. Jadi Mbak Fatima, orang tua Mbak Fatima ini kurang adanya apresiasi kepada Mbak Fatima, kurang adanya perhatian lebih dari Mbak Fatima, dan juga kurang adanya validasi penuh kepada Mbak Fatima dari orang tua Mbak Fatima ketika Mbak Fatima sudah mencapai suatu pencapaian.
Namun orang tua Mbak Fatima selalu menganggap itu adalah hal sepele begitu ya Mbak Fatima. Padahal Mbak Fatima sudah melakukan itu dengan sepenuhnya, namun nyatanya tidak dapat validasi, tidak dapat apresiasi, dan juga tidak diakui keberadaannya seperti itu Mbak Fatima. Iya Pak, bahkan kadang saya sudah ngabarin mereka kalau aku dapat ini loh bla bla bla, terus mereka tuh gak sering kan tapi sering itu mengatakan kayak, oh berarti nanti bisa dong lebih, karena kan ini sekarang udah bisa jalani, mungkin dari sudut pandang mereka itu bisa membangkitkan motivasi saya Pak. Tapi dengan hal itu tuh saya jadi kayak merasa tertekan dan merasa, oh orang tua saya itu pengennya saya kayak gitu, jadi saya melakukan hal lebih untuk mendapatkan validasi mereka. Saya kadang iri sekali, saya kecewa, saya capek Pak, seperti itu aja. Jadi kadang mereka seakan-akan mereka tidak pernah puas atas pencapaian saya, makanya saya jadinya mikir, oh mereka nggak puas atas pencapaian saya, makanya mereka nggak pernah memuji saya karena ada yang lebih yang mereka lihat gitu. Oke, baik Mbak Fatima, saya paham dengan perasaan Mbak Fatima saat ini. Ketika Mbak Fatima sudah mencapai sesuatu pencapaian yang harusnya diberikan validasi dan juga apresiasi, tapi realitanya tidak mendapatkan validasi ataupun apresiasi dari orang tua Mbak Fatima seperti Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima selalu melakukan hal-hal untuk membanggakan orang tua Mbak Fatima agar mendapatkan apresiasi dan juga validasi. Jadi Mbak Fatima sekarang ini adalah haus validasi seperti itu Mbak Fatima. Jadi Mbak Fatima ingin lebih untuk mendapatkan apresiasi dan juga validasi seperti itu Mbak Fatima. Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima, saya mengerti dengan perasaan Mbak Fatima saat ini. Pasti rasa kesal, kecewa dan juga kurang mengenakan dari pola asuh orang tua Mbak Fatima pasti mempengaruhi kegiatan Mbak Fatima pada hari-harinya kurang optimal seperti itu Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima. Tadi sempat saya lihat Mbak Fatima beberapa kali memukul sofa Mbak Fatima. Apakah Mbak Fatima secara sadar? Oh iya, kan saya mukul sofa Pak. Iya begitu. Berarti Mbak Fatima tidak sadar begitu ya? Oke, baik Mbak Fatima. Apa yang dirasakan Mbak Fatima ketika melakukan hal itu? Apa? Saya kesel, saya sebel dan saya iri, saya kecewa, jadi saya kesel sih Pak sama respon orang-orang di sekitar saya itu tidak sesuai ekspektasi saya. Seakan-akan saya tuh pengen orang lain tuh responnya dan validasinya itu sesuai ekspektasi saya gitu Pak, ternyata enggak, jadi saya kesel, saya sebel. Oke, baik. Jadi tangan Mbak Fatima yang memukul sofa itu adalah perasaan yang kecewa, perasaan kesal, dan juga perasaan kurang mengenakan seperti Mbak Fatima, yang mana Mbak Fatima harus mendapatkan validasi, namun nyatanya tidak mendapatkan validasi ataupun apresiasi seperti itu dari lingkungan Mbak Fatima, gitu Mbak Fatima. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Iya Pak, betul. Oke, baik Mbak Fatima. Kemudian tadi juga Bapak mendengar dan berulang kali Mbak Fatima menyampaikan iri. Iri kepada siapa Mbak Fatima? Tenang saja Mbak Fatima. Silakan Mbak Fatima bisa menyampaikan semuanya tanpa rasa takut, rasa ragu, karena seperti yang disampaikan Bapak tadi, Bapak akan selalu menjunjung tinggi asas kerahasiaan pada sisi counseling hari ini. Jadi Mbak Fatima tidak perlu takut bahwasanya rahasia Mbak Fatima, permasalahan Mbak Fatima akan tersebar kemana-mana. Mungkin bisa dilanjut Mbak Fatima? Mungkin kalau iri itu saya lebih ke iri ke kakak saya Pak. Kakak Mbak Fatima? Karena dia itu selalu lebih sering dipuji daripada saya, dia selalu lebih dituruti daripada saya, dia selalu dibangga-banggakan di depan orang-orang tuh daripada saya. Karena saya jadinya iri ke dia karena dari respon orang tua saya dengan bagaimana orang tua saya mengasuh dia itu, menurut saya itu tidak adil Pak. Jadi saya iri dengan respon-respon orang tua saya itu kepada dia, kepada kakak saya. Pernah kakak saya itu selalu mengabari mereka juga kan, kayak ayah ibu aku ini loh bla bla bla, itu tuh selalu diapresiasi, bahkan ditanya, oh udah
maunya apa sekarang, dikasih reward gitu Pak. Sedangkan saya akhirnya kan saya tidur juga, oh mungkin saya juga perlu ngabarin mereka gitu. Jadi saya ngabarin mereka dan ternyata respon mereka cuma oh ya udah deh, keren, udah gitu aja. Tidak ada reward dan tidak ada pujian yang saya dapatkan. Berbeda dengan kakak saya, dia selalu mendapatkan reward Pak. Dia selalu mendapatkan hal-hal yang saya inginkan, kayak misal dia selalu dituruti kemauannya, dia mau liburan dituruti, dia mau keluar sama teman-temannya dituruti, bahkan dia mau kerja kelompok dimanapun dituruti, ke kafe dituruti. Sedangkan saya tuh terlalu dikekang dan saya tuh merasa nggak bebas. Jadi saya merasa apa saya harus melakukan satu hal biar saya dibolehin untuk melakukan hal yang saya inginkan Pak. Jadi dan ternyata setelah saya melakukan hal yang mereka inginkan, saya tetap gak mendapatkan hal itu. Saya tetap gak boleh keluar, saya tetap gak boleh ke kafe, saya tetap gak dituruti kemauannya. Sedangkan kakak saya mendapatkannya itu dengan sangat-sangat mudah. Jadi saya iri dengan dia Pak. Saya ingin jadi seperti dia. Saya bahkan pernah berpikir apa aku harus jadi kayak kakakku aja biar aku divalidasi oleh ayah sama ibu aku gitu Pak. Jadi menurut saya itu nggak adil, respon mereka kepada kakak saya itu lebih daripada kepada saya. Oke, baik Mbak Fatima, saya memahami perasaan Mbak Fatima terkait rasa iri Mbak Fatima yang ternyata ditujukan kepada kakak Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima yang mana kakak Mbak Fatima diberikan perhatian penuh dan juga selalu diberikan apresiasi dan juga validasi dari orang tua Mbak Fatima ketika kakak Mbak Fatima mendapatkan suatu pencapaian, dan dari situ kakak Mbak Fatima juga diberikan reward ya, begitu Mbak Fatima? Betul Pak. Oke, baik. Selain itu juga Mbak Fatima merasa iri karena Mbak Fatima adalah anak dari orang tua yang sama dari kakak Mbak Fatima, namun secara perhatian, secara pola asuh, dan juga hak-hak yang harus diberikan oleh orang tua Mbak Fatima kepada Mbak Fatima dan juga kakak Mbak Fatima itu jauh berbeda dari kakak Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Betul Pak, beda banget. Jadi saya merasa kehadiran saya itu tidak ada. Kehadiran saya itu dianggap sepele dan tidak dihargai juga Pak. Oke, baik Mbak Fatima, saya memahami dengan perasaan Mbak Fatima. Pasti rasa iri dan juga rasa dibanding-bandingkan pasti ada yang Mbak Fatima dalam diri Mbak Fatima ketika Mbak Fatima mendapat pencapaian yang harusnya mendapatkan validasi dan juga apresiasi dari orang tua Mbak Fatima, namun realitanya tidak mendapatkan seperti Mbak Fatima. Berbeda dengan kakak Mbak Fatima yang mana ketika mendapatkan validasi atau mendapatkan pencapaian selalu diapresiasi, bahkan mendapatkan sebuah reward, begitu Mbak Fatima. Betul Pak. Bahkan kadang rewardnya itu hal yang saya inginkan juga, tapi saya tidak mendapatkan hal itu. Jadi kakak saya dulu yang mendapatkan Pak. Oke, baik. Jadi terkait hal itu orang tua Mbak Fatima condong ke kakak Mbak Fatima seperti Mbak Fatima, Iya, dan betul. juga selalu mendahulukan kakak Mbak Fatima untuk mendapatkan sesuatu yang Mbak Fatima inginkan, namun nyatanya kakak Mbak Fatima duluan yang mendapatkannya seperti Mbak Fatima. Betul, Apakah bisa Pak. dikatakan seperti itu Mbak Fatima? Betul. Oke, baik Mbak Fatima. Mungkin ada hal lain yang menimbulkan rasa iri dari diri Mbak Fatima kepada Mbak Fatima di masa lalu. Mungkin lebih ke perizinan juga sih Pak. Perizinan dia selalu dibolehin, bahkan naik gunung dia dibolehin. Waktu saya izin naik gunung pun saya benar-benar langsung ditolak, langsung nggak boleh Pak. Padahal kakak saya berani izin karena melihat kakak saya dibolehin. Jadi saya pikir saya juga dibolehin dong nantinya. Namun ternyata enggak Pak, saya nggak diizinin, kakak saya yang diizinin. Jadi saya di sini merasa iri, merasa kenapa sih mereka itu beda, kenapa sih harus kakak saya dulu yang dapetin, kan saya juga berhak mendapatkan hal yang pertama gitu Pak. Jadi dari perizinan, dari segala hal, dari reward itu yang bikin saya tuh makin iri kepada dia, makin kayak jadinya saya bawaannya kesel dan sebel aja terus Pak ke dia Pak ke kakak saya itu. Jadi dari situ saya merasa apapun yang dilakukan oleh kakak saya tuh membuat saya tuh sebel, membuat saya tuh gitu Pak, karena saya iri sekali dengan dia. Oke, baik Mbak Fatima, saya mengerti dan juga memahami perasaan Mbak Fatima ya. Pasti rasa iri muncul karena adanya kurang validasi, kurang adanya apresiasi dibandingkan kakak Mbak Fatima, dan juga terkait perizinan seperti Mbak Fatima. Jadi orang tua Mbak Fatima selalu mengizinkan
hal-hal yang akan dilakukan oleh kakak Mbak Fatima seperti naik gunung, ke kafe, kerja kelompok, keluar malam, berbeda dengan Mbak Fatima yang selalu dikekang dan selalu ditolak ketika ingin melakukan sesuatu seperti itu Mbak Fatima. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mbak Fatima? Iya betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Apakah hal ini sampai sekarang masih terjadi Mbak Fatima? Iya Pak, jadi hal itu masih terjadi sampai sekarang pun. Saya berada di Malang pun itu orang tua saya itu selalu, misal saya cuma ngomong nanti ada mau keluar, nah itu tuh diteleponin aja Pak, diteleponin terus. Saya merasa saya merasa saya tuh nggak dikasih ruang, berbeda dengan kakak saya yang ya udah dia dibolehin gitu loh. Ya mungkin dari sudut pandang orang lain, saya tuh pernah curhat tuh bagaimana ke teman saya, itu ibu kamu sayang ke kamu, tapi saya nggak merasakan kasih sayang itu. Saya merasakan kalau mereka itu nggak mau saya berkembang dari itu. Nah makanya saya sudah sering melakukan hal-hal yang membuat mereka tuh setidaknya bangga kepada saya. Mungkin dari situ mereka akan mengizinkan saya, memuji saya, dan akhirnya membebaskan saya. Namun ternyata enggak Pak, seperti usaha saya sia-sia seperti itu. Oke, baik Mbak Fatima. Jadi hal ini sudah terjadi berulang kali ya Mbak Fatima, dan Mbak Fatima selalu melakukan hal-hal yang ingin membanggakan orang tua Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima mendapat validasi, apresiasi, dan juga mendapatkan kebebasan atau perizinan di Mbak Fatima seperti kakak Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mbak Fatima? Betul Pak, betul banget. Oke, baik Mbak Fatima, saya memahami dengan apa yang dirasakan Mbak Fatima. Kemudian hubungan Mbak Fatima dengan orang tua Mbak Fatima apakah baik-baik saja atau gimana Mbak Fatima? Mungkin kalau dibilang baik-baik aja itu baik-baik dan aman-aman aja Pak, tapi kalau untuk dikatakan dekat, dikatakan hangat itu enggak, karena ya udah saya mengabari mereka apa kadarnya saja, dan mereka juga ala kadarnya saja. Tidak ada hubungan yang spesial, tidak ada kedekatan yang spesial dan hangat gitu. Jadi kalau dibilang baik-baik aja ya baik-baik aja, tapi nggak baik-baik aja. Oke, baik, berarti pada intinya hubungan orang tua Mbak Fatima dan juga Mbak Fatima baik-baik aja dan tidak ada masalah walaupun tidak begitu dekat seperti Mbak Fatima. Betul. Baik Mbak Fatima. Kalau dengan kakak Mbak Fatima? Kalau dengan kakak saya itu saya lebih, karena saya iri ke dia dan bawaannya saya sebel aja gitu ke dia, jadi saya tuh pasti adu mulut aja tuh sama dia Pak. Pasti ada aja yang nggak cocok, pasti ada aja yang bakal diributin, yang buat bahan berantem. Jadi saya tuh bawaannya kesel banget ke dia, meskipun dia terkadang baik kepada saya, tapi saya tuh melihatnya itu udah hal negatif. Pasti ada hal maksud lain yang dia lakukan kepada saya gitu Pak. Jadi misal kita 2 hari ketemu, itu pasti 1 harinya pasti berantem gitu Pak. Jadi saya nggak tahu Pak itu termasuk ke baik-baik aja atau enggak ya. Oke, baik. Jadi hubungan dengan kakak Mbak Fatima kurang-kurang baik-baik saja seperti yang disampaikan Mbak Fatima. Mbak Fatima seringkali adu mulut, cekcok, dan ketika 2 hari saja itu pun pasti ada hal berantemnya. Bahkan kakak Mbak Fatima itu diam saja, Mbak Fatima itu merasa kesal karena perlakuan kakak Mbak Fatima kepada Mbak Fatima seperti itu Mbak Fatima, yang diakibatkan rasa iri itu seperti Mbak Fatima. Kakak bisa dikatakan seperti itu Mbak Fatima? Betul Pak, betul banget. Saya tuh sebel gitu ke dia pokoknya. Oke, baik. Saya memahami rasa iri dan juga rasa kesel seperti disampaikan Mbak Fatima tadi terkait kelakuan dan pola asuh orang tua Mbak Fatima, dan juga rasa iri kepada kakak Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima. Dari apa yang disampaikan Mbak Fatima tadi, saya menemukan beberapa pola Mbak Fatima. Jadi perasaan rendah diri ini yang memicu harusnya validasi, yang mana Mbak Fatima harus terus lebih daripada Mbak Fatima agar mendapatkan validasi penuh, apresiasi penuh dari orang tua Mbak Fatima dan juga dengan Mbak Fatima seperti itu ya Mbak Fatima. Dan juga di masa kecil Mbak Fatima selalu dibanding-bandingkan dan juga selalu tidak disetarakan oleh orang tua Mbak Fatima kepada kakak Fatima, sehingga hal itu terjadi sampai sekarang begitu Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima, apakah bisa dikatakan seperti itu Mbak Fatima? Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Nah, begini Mbak Fatima, apakah hal ini seringkali terjadi? Sudah disampaikan Mbak Fatima seringkali Mbak Fatima, dan apakah
sempat terbawa mimpi Mbak Fatima dari permasalahan ini Mbak Fatima? Mimpi ya Pak? Iya Mbak Fatima. Pernah sih Pak. Dulu kapan ya? Mungkin udah cukup nggak lama-lama banget tapi nggak kemana-kemana banget. Itu saya sempat pulang ke rumah. Terus saya ketemu kan sama kakak saya tuh Pak. Terus udah awalnya baik-baik aja. Cuma ada satu waktu kakak saya tuh ngabarin gitu ke orang tua saya kalau dia dapet beasiswa lah gitu. Terus akhirnya saya diem kan, saya diem. Terus orang tua saya tuh gini, kamu kapan juga deh bisa nggak dapet beasiswa gitu. Saya tuh jadinya sebel gitu ke kakak saya, kenapa dia ngomong gitu tuh waktu ada saya gitu Pak. Jadinya kan orang tua saya juga berekspektasi saya juga bakal kayak gitu. Nah akhirnya saya berantem lah Pak sama kakak saya itu Pak. Saya sebel, saya mengutarakan apa yang saya rasakan selama ini ke dia. Terus ternyata respon dia juga menyalahkan saya, malah adu nasib Pak. Jadinya saya makin sebel, saya langsung ke kamar mandi, saya nangis. Habis itu saya langsung masuk kamar, saya nangis di kamar. Terus habis itu saya ketiduran Pak, karena kan habis nangis bisa langsung ketiduran. Nah, saya ingat banget di mimpi itu saya kayak kebangun gitu. Tapi waktu bangun-bangun tuh kayak gelap banget Pak, gelap, sunyi, sepi, bener-bener kayak gak ada orang sama sekali kecuali saya di situ, gak ada apapun. Pokoknya saya tuh melihat tuh bener-bener kayak gelap yang kayak mati lampu waktu malam-malam gitu Pak, bener-bener gak ada sama sekali orang dan itu bener-bener sunyi banget. Terus saya akhirnya kan saya takut ya, karena saya takut, saya juga takut gelap, saya juga takut sendirian. Akhirnya saya tuh manggil-manggil orang tua saya kayak ayah, ibu, ayah, ibu, ibu, saya gitu Pak. Terus tapi ternyata itu tuh nggak ada jawaban sama sekali. Itu membuat saya tuh lebih takut lagi, kayak makin takut, kayak kok nggak ada yang manggil aku sih, kok nggak ada yang nyautin aku sih. Terus akhirnya saya berusaha lagi Pak. Saya tuh kayaknya berusaha manggil tuh 3 kali deh, kayak ayah, ayah, ibu di mana, ibu, ayah gitu. Terus nggak ada jawaban lagi Pak. Terus akhirnya saya diam, saya coba jalan, saya makin takut. Akhirnya saya manggil lagi kayak ayah, ini ada ayah, ayah gitu, tapi nggak ada Pak. Terus di situ aja mimpinya saya. Akhirnya saya waktu habis mimpi itu saya makin sedih, makin kayak, bahkan di alam mimpi pun orang tua saya tuh nggak menjawab saya, nggak menganggap saya ada. Jadi saya menganggap itu bahwasanya orang tua saya tuh benar-benar tidak tidak menganggap saya gitu Pak. Karena saya sampai terbangun mimpi, jadi saya bangun-bangun tuh kayak sedih banget, makin kecewa, makin capek. Oke, baik Mbak Fatima, saya mengerti dengan Mbak Fatima. Hitam, gelap, sunyi, dingin, memanggil ayah ibu tidak ada jawaban. Saya melihat dari mimpi Mbak Fatima ini, memang Mbak Fatima sebenarnya kurang perhatian dari orang tua Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima. Betul Pak. Oke, baik Fatima. Dari mimpi itu, apakah ada sececer cahaya gitu, atau gelap? Benar-benar nggak ada cahaya sama sekali Pak. Bahkan tidak ada bulan, bahkan nggak ada secuil setitik jarum aja itu nggak ada, benar-benar gelap banget Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Jadi tidak ada sececer cahaya pun, karena yang ada hanya gelap, sunyi, dingin seperti Mbak Fatima. Dan juga apakah tidak ada suara lain Mbak Fatima selain suara Mbak Fatima, ataukah ada suara angin atau apa? Ada Pak, suara kecuali saya itu, tapi suara angin, karena kan itu dingin banget, jadi kayak jadi bikin saya tuh makin takut gitu karena ada suara angin itu gitu Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Jadi dalam mimpi Mbak Fatima ada suara angin ya Mbak Fatima, yang mana suara angin itu menyebabkan rasa ketakutan akan suasana gelap, dingin, sunyi itu semakin menimbul dari diri dalam Mbak Fatima. Dan juga Mbak Fatima ketika takut memanggil ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu sebanyak 3 kali. Namun nyatanya tidak ada jawaban, tidak ada sautan dari orang tua Mbak Fatima seperti Mbak Fatima.
Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima, memang sepertinya Mbak Fatima ini kurang adanya perhatian penuh dari orang tua Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima sampai terbawa mimpi dan mencari keberadaan, perhatian dan juga validasi dari orang tua Mbak Fatima, seperti itu Mbak Fatima. Betul. Oke, baik Mbak Fatima, saya mengerti akhir Mbak Fatima pada hari ini. Rasa capek, rasa lelah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa iri dengan terjadi masalah di masa lalu, sehingga Mbak Fatima sampai terbawa mimpi, seperti Mbak Fatima. Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal, dan jika tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, Mbak Fatima boleh berkata tidak, seperti Mbak Fatima. Jika memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan juga perasaan Mbak Fatima dengan apa yang saya sampaikan, bisa menganggukkan atau menjawab yes. Oke, Mbak Fatima. Tadi Mbak Fatima sudah mengungkapkan tentang permasalahan Mbak Fatima itu rendah diri yang menyebabkan adanya ingin terlihat oleh semua orang, dan juga sehingga apa yang dilakukan Mbak Fatima itu hanya untuk mendapatkan validasi dari orang-orang, seperti Mbak Fatima. Mbak Fatima ini adalah orang yang haus validasi, seperti Mbak Fatima. Apakah bisa dikatakan seperti Mbak Fatima? Betul Pak. Oke, Mbak Fatima. Kemudian ketika Mbak Fatima mencapai sesuatu, itu tidak cukup bagi Mbak Fatima. Mbak Fatima ingin lebih lagi dari kakak Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima bisa mendapatkan apresiasi, perhatian, validasi dari orang tua Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima. Kakak bisa dikatakan seperti Mbak Fatima? Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Selanjutnya, selain adanya pola asuh dari orang tua, adanya lingkungan yang kurang mendukung, dan juga hal-hal yang kurang mengenakan dari lingkungan Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima merasa bahwasanya keberadaan Mbak Fatima ini kurang dihargai. Mbak Fatima ini tidak dianggap dari lingkungan itu, sehingga Mbak Fatima selalu melakukan hal-hal lebih untuk menunjukkan bahwasanya aku ada, aku harus divalidasi, aku bisa mencapai itu, dan aku butuh apresiasi, seperti Mbak Fatima. Apakah bisa dikatakan seperti Mbak Fatima? Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Kemudian adanya perbandingan di masa lalu dengan kakak Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima memiliki standar yang tinggi dengan kakak Mbak Fatima. Jadi ketika Mbak Fatima mencapai sesuatu dan kakak Mbak Fatima mencapai hal yang lebih dari Mbak Fatima, jadi rasa standar tinggi itu ada dalam diri Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima selalu melakukan hal-hal lebih dari kakak Mbak Fatima agar mendapatkan validasi, perhatian dan juga apresiasi, bahkan reward dari orang tua Mbak Fatima, seperti itu. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mbak Fatima? Benar Pak, benar. Oke, baik Mbak Fatima. Dari capaian Mbak Fatima tadi berasa tidak ada artinya ya bagi Mbak Fatima. Oke, Mbak Fatima. Dan juga Mbak Fatima menutupi rasa rendah diri Mbak Fatima dengan terlihat ceria di lingkungan Fatima, seperti aktif di kelas, aktif bertanya di lingkungan Fatima, dan juga selalu mengikuti sebuah perlombaan agar mendapatkan pencapaian dan juga apresiasi untuk menutupi rasa rendah diri Mbak Fatima, sehingga orang-orang menganggap Mbak Fatima ini adalah orang yang ceria, yang happy, yang tidak ada masalah, dan juga bukan orang yang rendah diri, begitu Mbak Fatima. Betul Pak. Oke Mbak Fatima, saya bangga dengan apa yang disampaikan Mbak Fatima pada sesi hari ini. Mbak Fatima mampu menyampaikan semua keluh kesah Mbak Fatima, perasaan Mbak Fatima, hal-hal yang kurang menyenangkan dari diri Mbak Fatima, dan juga permasalahan yang berkaitan dari masa lalu dan sekarang Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima. Saya bangga dengan apa yang disampaikan Mbak Fatima. Tadi juga sempat disampaikan bahwasanya Mbak Fatima adalah hitam, dingin, sunyi, tidak ada tanggapan ketika Mbak Fatima memanggil mama papa, mohon maaf, ayah ibu, seperti Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima dari mimpi itu merasa kurang diperhatikan, seperti Mbak Fatima, berbeda dengan Mbak Fatima, seperti Mbak Fatima. Betul. Oke, baik Mbak Fatima, saya mengerti dan saya memahami bagaimana permasalahan Mbak Fatima dan juga perasaan Mbak Fatima ketika menghadapi itu. Sampai saya paham dan perasaan Mbak Fatima. Bagaimana Mbak Fatima? Apakah ada yang disampaikan lagi? Udah sih Pak, saya udah mulai lumayan. Oke, baik. Dari interpretasi yang Bapak saya sampaikan tadi, apakah sudah sesuai dengan perasaan Mbak Fatima dan juga permasalahan Mbak Fatima? Sesuai. Oke, baik Fatima. Bagaimana Mbak ya perasaannya setelah menonton sesi konseling hari ini? Saya lebih merasa beban saya terkurang sih Pak, karena saya udah mulai mengungkapkan apa yang selama ini saya pendam. Saya merasa ada yang mendengarkan saya merasa ada yang menganggap saya ada dalam adanya konseling ini. Oke, baik Mbak. Jadi Mbak Fatima pada sesi hari ini dirasa didengarkan ya, dan juga diperhatikan Mbak Fatima. Oke Mbak Fatima, selain itu kira-kira
apa yang bisa Mbak Fatimah dapat pada sesi konseling hari ini, Mbak Fatimah? Yang saya dapatkan sih adalah ternyata itu juga berpengaruh ya Pak, dari pola asuh orang tua saya dengan apa yang saya lakukan sekarang di lingkungan saya sekarang. Karena saya pikir itu tidak ada kaitannya, karena saya pikir itu ya udah jalan aja. Ternyata setelah sesi konseling ini dari pola asuh orang tua saya itu juga berpengaruh kepada bagaimana karakter saya terbentuk di lingkungan saya yang baru gitu Pak. Jadi saya baru notice aja sih. Oke, baik Mbak Fatimah. Jadi Mbak Fatimah sudah mendapatkan pandangan baru ya pada sesi konseling hari ini, sehingga Mbak Fatimah bisa menjalankan aktivitas Mbak Fatimah secara optimal dan lebih optimal dibanding hari-hari sebelumnya, Mbak Fatimah. Oke Mbak Fatimah, mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak Fatimah? Udah sih Pak. Oke, sudah cukup. Selanjutnya saya ingin tahu Mbak Fatimah, kesan dan pesan selama sesi konseling hari ini Mbak Fatimah, terima Mbak Fatimah. Ini saya masih kayak gini apa? Boleh Mbak Fatimah, boleh duduk sinyalnya Mbak Fatimah. Oke, Mbak Fatimah. Kesan dan pesan ya Pak. Nah, kalau kesan pesan saya jadikan satu aja ya. Kesan pesan saya selama konseling ini itu tadi, saya merasa didengarkan, saya merasa dihargai, saya merasa diberi forum untuk menyampaikan apa yang selama ini saya pendam, apa yang selama ini saya sembunyikan dari orang-orang, karena saya merasa selama ini kalau saya melakukan itu tuh hal yang salah. Terus kesannya adalah saya benar-benar mendapatkan pencerahan sih. Ternyata yang tadi saya dapat itu pola asuh orang tua saya juga berpengaruh ternyata, dan sepertinya saya tidak perlu deh kayak melakukan hal-hal itu tuh untuk orang lain, yang penting kan untuk diri saya sendiri, untuk kesenangan saya sendiri. Jadi mungkin kayak saya akan nggak terlalu memikirkan orang lain sih, yang penting saya nggak capek dan saya nggak sendiri aja. Oke, baik Mbak Fatimah, terima kasih Mbak Fatimah sudah menyampaikan kesan-pesannya, dan pada sesi konseling hari ini juga Mbak Fatimah sudah memberikan wawasan baru, pandangan baru terkait dengan Mbak Fatimah, dan juga Bapak sangat bangga sekali pada sesi konseling hari ini bisa berjalan dan mengalir dengan lancar. Mbak Fatimah sudah mengungkapkan semua perasaan Mbak Fatimah, permasalahan Mbak Fatimah, hal-hal yang kurang menyenangkan dari diri Mbak Fatimah dari masa lalu hingga sekarang. Saya sangat bangga Mbak Fatimah bisa menyampaikan tanpa filter seluruh Mbak Fatimah. Oke Mbak Fatimah. Oke Mbak Fatimah, seperti yang saya sampaikan tadi, sesi konseling hari ini terbatas ya Mbak Fatimah selama 45 menit, karena Bapak selain ada kegiatan yang mana kegiatan tidak bisa ditinggalkan. Dan jika Mbak Fatimah membutuhkan sesi konseling hari di lain waktu atau di hari lain, Mbak Fatimah bisa datang kembali lagi ke sini di hari dan di jam yang sama seperti Mbak Fatimah. Oke Mbak Fatimah, terima kasih Mbak Fatimah atas konseling hari ini. Semoga Mbak Fatimah bisa mengoptimalkan hari-hari Mbak Fatimah dan juga bisa menerapkan apa yang didapat pada sesi konseling hari ini Mbak Fatimah. Oke Mbak Fatimah, terima kasih Mbak Fatimah. Oke Mbak Fatimah, silakan Mbak Fatimah. Terima kasih Pak. Oke Mbak Fatimah. Dan jalan Mbak Fatimah. Iya Pak.